Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Dijenti dengan NPM 20224064051132 dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menyampaikan beberapa media-media yang dapat digunakan dalam proses pengajaran. Langsung saja, mari kita simak. Yang pertama, media grafis. Nah, media grafis merupakan media visual yang menggunakan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol. Nah, contohnya seperti grafik, diagram, bagan, poster, komik, dan papan flanel. Nah, dalam kelebihan media ini dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan. Sedangkan kekurangannya dalam pembuatannya itu membutuhkan keterampilan khusus. Nah, yang kedua ada media audio. Nah, media audio ini merupakan media yang tepat digunakan untuk membantu siswa belajar dengan pelajaran yang terikat dengan unsur suara. Media audio ini adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran. Nah, contoh dari media ini itu seperti podcast education, terus edukasi book, edukasi lagu, ceramah, dan pidato. Nah, dalam media ini terdapat kelebihan. Nah, kelebihannya itu mampu mengembangkan daya imajinasi pendengar dan mampu memusatkan perhatian siswa pada penggunaan kata-kata, bunyi, dan juga arti dari bunyi gitu. Nah, kekurangannya itu beberapa peserta didik mungkin merasa kesulitan belajar mandiri sehingga ketika mereka menyimak audio atau rekaman itu perhatian mereka mungkin cenderung akan kemana-mana. Nah, mereka mungkin mendengar pesan rekaman tersebut tapi tidak sepenuhnya menyimak dan memahaminya. Nah, yang ketiga ada media video. Media video ini merupakan media komunikasi yang menggabungkan gambar bergerak dan suara. Contohnya seperti video animasi, video tutorial, video dokumentasi, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari media ini dapat menarik perhatian siswa dalam belajar. Dan kekurangannya itu dalam video itu biasanya kan ukuran file besar dan memerlukan biaya dan waktu yang banyak. Yang keempat, media multimedia. Nah, ini merupakan suatu sarana yang di dalamnya terdapat kombinasi dari beberapa bentuk elemen informasi yang terdiri dari teks, grafik, audio, video yang tujuannya untuk menyampaikan informasi. Nah, contohnya seperti televisi, film, video, animasi, dan juga gambar. Nah, kelebihan dari media ini yaitu dapat menarik perhatian dan minat siswa dalam belajar yang di dalamnya terdapat gabungan antara pandangan, suara, dan juga gerakan. Nah, dalam kekurangan media ini membutuhkan biaya yang cukup mahal. Nah, selanjutnya yang kelima ada media simulasi. Media simulasi ini merupakan salah satu jenis media elektronik di mana dalam penggunaannya perlu menggunakan perantara alat elektronik seperti personal komputer atau smartphone. Nah, contoh dari media ini itu seperti permainan edukasi yang digunakan untuk membantu anak-anak belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, dan juga sejarah. Nah, kelebihan dari media ini yaitu dapat meningkatkan pemahaman serta meningkatkan keterampilan dan meningkatkan motivasi dalam belajar. Nah, kekurangannya biaya ini cukup mahal ya dalam biaya dan juga kompleksitasnya. Selanjutnya yang keenam ada media permainan. Nah, media permainan ini merupakan media pembelajaran yang dapat mengurangi kejenuhan siswa dan memberikan kesenangan serta pengetahuan dalam proses belajarnya. Nah, contohnya seperti role playing games atau teka-teki silang ataupun puzzle. Nah, kelebihan dari media ini yaitu dapat mengembangkan keterampilan sosial, terus peluang belajar yang interaktif serta pengembangan keterampilan kognitif. Nah, kekurangan dari media ini peserta didik dapat menjadi ketergantungan. Nah, yang dimaksud ketergantungan ini peserta didik tuh kayak lebih suka sering bermain, jadi kayak belajarnya itu lebih senangnya kayak bermain, jadi ketergantungan seperti itu.
Yang ketujuh, ada media tiga dimensi printing. Nah, ini adalah pemanfaatan teknologi cetak dimensi untuk membuat objek-objek nyata sebagai alat bantu pengajaran. Contohnya seperti model anatomi, model matematika, dan juga peta topografi. Nah, kelebihannya desain lebih fleksibel dan produksi cepat, serta kekurangannya itu bahan terbatas serta masalah pada hak cipta. Nah, yang ke-8 atau yang terakhir ada media virtual reality, merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan seorang untuk melakukan sebuah simulasi terhadap objek nyata dengan menggunakan komputer yang akan membuat suasana tiga dimensi, sehingga membuat pemakai seolah terlibat secara fisik. Contohnya seperti game FPS yang akan membuat pengguna merasa berada di dalam game tersebut. Nah, kelebihan dari media ini membuat kita mendapat pengalaman visual dan juga realistis. Kekurangannya dapat menimbulkan kehilangan realitas dan juga cara berinteraksi dengan dunia nyata pada penggunanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat.